Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awsalana ila akhir Ramadan. Ila akhir layali min syahri Ramadan. Ala wa hiya hadhil lailah. Kita bersyukur kepada Allah yang menyampaikan kita sampai di penghujung Ramadan. Di akhir malam Ramadan, malam ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du. Semoga salawat teriring salam tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, penolong kita nanti, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih, terakhir tarawih di tahun ini, semoga tahun depan masih ketemu. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ini malam terakhir, alhamdulillah ya Allah. Ya, yang puasanya penuh bersyukur kepada Allah dan meminta kepada Allah semoga Allah terima ibadah kita. Amin. Ya Allah, ya, 29 hari kita sudah puasa. Alhamdulillah, besok terakhir insyaallah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menyempurnakan hari terakhir besok. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, di hari terakhir-terakhir ini, besok ini tarawih terakhir dan besok puasa yang terakhir di tahun ini, apa yang kita rasakan? Perasaan apa yang ada dalam hati kita? Pak, Bu, senang apa sedih? Hah? Sini senang, sono sedih. Mana yang benar ini? Apa bisa senang dan sedih itu bertemu? Hah? Ada orang nangis sama ketawa, ada nggak? Hah? Oh, nangis bahagia. Tapi yang nggak nangis sama senyum ada nggak? Nangis atau senyum, nangis senyum gitu. Ya Allah, ya la ilaha illallah. Bisa jadi orang itu senang, ada juga orang yang sedih. Bagaimana? Kita coba lihat ya, kita rinci. Orang di akhir ini ya, menjelang Idul Fitri, besok lusa insya Allah, itu senang dulu. Senang, kenapa senang Pak, Bu? Halo, kenapa senang kita? Kenapa? Idul Fitri kan senang. Kalau anak-anak tahu saya kenapa? Baju baru, dapat angpau, dapat THR ya, senang. Ya, tapi bagi kita yang puasa, apa kesenangannya? Dapat menyelesaikan perintahnya Allah, yaitu puasa sebulan penuh. Senang kita. Tapi ingat, senangnya itu tidak boleh karena kehebatan kita, karena kita rajin. Itu nggak boleh itu. Senang yang nggak boleh. Ya. Senang yang boleh itu, kata para ulama, adalah senang kita sadari, kita yakini kita bisa puasa penuh, alhamdulillah itu berkat taufiknya Allah. Berkat pertolongannya Allah. Berkat ma'unahnya Allah. Tanpa taufiknya Allah, gak bakal bisa kita puasa 30 hari. Dan itu terbukti. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang gagal. Gagal puasanya. Kenapa? Panas kemarin. Gak kuat. Wah, kasihan. Itu puasa, Pak. Kalau tarawih apalagi kelihatan kalau tarawih, Pak. Malam pertama penuh sampai ke sono. Belum seminggu sudah gak ada di luar, tinggal dalam semua. Minggu kedua tinggal separuh udah. Allah ya. Itu tarawih itu kelihatan banget. Kalau puasa nggak tahu kita ya. Karena puasa itu urusan kita sama Allah. Kalau tarawih bisa dilihat tuh. Allah, betapa banyaknya sudah tereliminasi ya. Apalagi di top 10 istilah saya itu. Ya, hari terbaik yang terakhir ya, Asrul Awakhir. Wah, itu sudah banyak yang tereliminasi, yang sudah tersingkirkan. Masya Allah. Itu yang pertama, kita senang karena kita bisa melaksanakan perintahnya Allah. Karena menjalankan perintah Allah wajib. Ya, wajib. Alhamdulillah.
Kita bisa menyelesaikan, senang karena berkat taufiknya Allah. Jadi tidak selamanya orang melakukan amal soleh itu kemudian senang, itu terpuji enggak. Kalau senangnya karena, wah karena saya ini rajin, nah itu enggak boleh itu, kata ulama. Jadi senang yang diperbolehkan menurut Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitabnya Riyadhatun Nafas, itu ada dua. Al-farah al-mahmud ala dorbain. Kebahagiaan yang dibolehkan dalam Islam itu ada dua. Orang senang itu diatur dalam Islam. Senang yang boleh terpuji ada dua. Yang pertama al-farahu billah. Senang bersama Allah. Senang karena Allah. Wah itu sudah, itu tingkatan wali itu. Biasanya apapun yang terjadi, ya, diberi cobaan, ya senang biasa saja. Ya, dipuji sama orang biasa, dicaci biasa, punya duit biasa, nggak punya duit biasa. Pusing kalau kita, ini saya bilang wali. Kalau wali itu biasa saja. Allah yang mengatakan inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, kata wali-wali saya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak takut, enggak sedih. Lah kita enggak punya duit, pusing kita. Ya, ditipu orang, wos, sudah stres. Beda dengan wali-wali Allah ya. Masya Allah. Itu tingkatan pertama. Al-farah billah. Senang bersama Allah atau karena Allah. Yang kedua, ini tingkatan kita ini. Al-farahu bini'amillah, bifadlillah, birahmatillah. Kita senang berkat fadilahnya Allah. Berkat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita yakini kita bisa seperti ini, kita dapat ini, kita punya ini, itu semata-mata karena fadilahnya Allah. Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Nah, kita punya rumah, ya Pak ya? Punya keluarga, punya anak, punya istri. Punya ini, punya itu. Senang kita, senang nggak? Senang. Tapi ingat kata ulama, jangan sampai senang berhenti di dunia itu. Lihatlah di balik itu, siapa yang memberikan mobil, siapa yang memberikan rumah, siapa yang memberikan anak, siapa yang memberikan ketenangan, siapa yang memberikan pekerjaan. Ingat Allah. Nah, itu boleh itu, senang. Tapi kalau sekedar, mobil saya alhamdulillah, bilangnya alhamdulillah, dalam hatinya, saya hebat, jago marketing, hebat jualan. Nah, itu baru nggak boleh itu. Tapi semata-mata karena Allah. Ini titipan dari Allah. Nah, itu boleh. Itu baru boleh. Masya Allah. Tayyib. Selanjutnya, ini sudah lebih dari 7 menit ini Pak. Karena spesial katanya. Baik. Karena spesial, kita kaji. Ya. Yang kedua, berikutnya tadi itu. Yang nggak boleh tadi ya. Yang nggak boleh. Orang kemudian di akhir Ramadan sedih. Ya, sedih sekarang. Orang sedih kenapa? Ini biasanya orang-orang yang cinta sama Ramadan. Cinta dengan nafahat. Nafahat itu artinya anugerah-anugerah yang Allah siapkan hanya di bulan Ramadan. Contohnya apa? Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Nah, orang-orang kekasih-kekasih Allah, aulia Allah ini sedih ketika Ramadan berlalu. Kenapa? Karena akan ditinggalkan anugerah-anugerah yang spesial yang hanya ada di bulan Ramadan. Sunnahnya dianggap, dinilai oleh Allah seperti wajib. Masya Allah. Ya, semuanya dilipat gandakan. Masya Allah. Itu yang kemudian menyebabkan orang-orang kekasih Allah sedih ketika ditinggal bulan Ramadan. Tayyib. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, kita perhatikan kembali kepada Al-Quran tentang ayat-ayat yang mewajibkan kita puasa. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Kemudian 184. Kemudian 185. Nah, di 185 ini kita melihat akhir Ramadan ini ada apa? Apa yang Allah inginkan dari kita setelah kita menyelesaikan puasa 30 hari atau 1 bulan. Karena 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Ya. Bagi yang besok Idul Fitri berarti puasanya 29. Baik. Allah berfirman Al-Baqarah 185. Ya, setelah menyampaikan tentang kewajiban puasa, sejarah puasa, tentang fidyah, tentang kemudian dan lain sebagainya, bulan Ramadan sebagai turunnya Al-Quran, kemudian Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Jadi dalam kehidupan beragama ini, kita beribadah kepada Allah, Allah tidak pernah menjadikan ibadah kita itu susah.
Ibadah kita itu Nabi Muhammad sangat-sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Zaman Nabi Musa, kalau ada najis, maka karpetnya harus dipotong. Gak bisa dicuci. Baju kita kena najis, harus dipotong. Kalau kita, cukup dicuci. Ya, itu contoh gampangnya seperti itu. Syariat Nabi Muhammad itu syariat yang paling gampang. Paling gampang, Masya Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Kita bepergian, Ramadan contohnya, karena tugas kantor, gak kuat. Boleh, gak puasa. Nanti dibayar di hari yang lain. Masya Allah. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan, walitukmilul iddata. Sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan. Alhamdulillah besok kita sempurnakan. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Allah kemudian melanjutkan, walitukabbirullah. Perbanyaklah takbir. Takbir itu apa? Memperbesar Allah, mengagungkan Allah. Jadi yang dibesarkan bukan diri kita. Saya bisa puasa, saya hatam 10 kali. Ada yang 10 hatam 10 kali di sini Al-Quran. Andaikan ada, saya bisa hatam 10 kali. Saya tarawihnya nggak pernah bolong. Nah, bukan itu. Yang kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok malam kita takbiran. Kita agungkan namanya Allah. Ya Allah, terima kasih Allah Ramadan ya Allah. Terima kasih pahala ya Allah. Terima kasih atas ini dan itu dan sebagainya. Allah yang kita besarkan, bukan diri kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, kita memperbesar Allah, mengagungkan Allah. Kenapa? Karena hidayah yang diberikan kepada kita. Dan tujuannya apa? Wa la'allakum tashkurun. Nah, ini yang harus kita jaga. Nanti 11 bulan ke depan kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Ayat selanjutnya 186 ini. Kata ulama, 186 ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Secara lahirnya, secara kalau kita baca terjemahnya, kok nggak ada kaitannya dengan Ramadan. 187 setelah ayat 186 itu membicarakan Ramadan lagi, tentang iktikaf. Tentang dibolehkannya hubungan suami istri di malam Ramadan. Uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum ila akhirih. 186 ini kok tidak ada sepertinya hubungannya dengan puasa, dengan iktikaf, dengan bulan Al-Qur'an? Tidak ada. Coba ayatnya apa? Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini kan enggak membicarakan puasa, enggak membicarakan itikaf, enggak membicarakan Al-Qur'an, tapi apa? Wa idza sa'alaka ibadi. Dan jika bertanya kepadamu ibadi hamba-hambaku, ya. Bertanyamu ini Nabi Muhammad, jika ada hamba-hambaku, sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu, anni tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya saya itu dekat. Artinya, karena ayat ini di antara ayat puasa, artinya puasa itu menuntut kita untuk menghadirkan Allah, kedekatan Allah dengan kita. Saya ulangi lagi, puasa ini mengajari kita untuk selalu menghadirkan Allah dalam hati kita. Ini makomnya makom ihsan, muraqabah. Kita ketika puasa Bapak Ibu, tidak ada yang tahu kalau kita puasa. Hanya kita yang bisa. Kalau kita bohong, gampang saja. Masuk ke kamar, ya, tutup kamar, kunci, makan, minum, keluar, lapar. Nah, pura-pura bisa. Atau anak-anak ketika wudhu, kumur-kumur ya, separuh diminum, separuh dikeluarin. Nah, ya. Ini guys ya. Kan nggak tahu, hanya Allah. Itu, Allah. Tapi dengan puasa kita nggak berani bohong. Ngapain kita bohong? Nggak ada yang tahu juga. Percuma kita seharian kemudian nahan makan minum kemudian bohong. Allah tahu. Allah Maha tahu. Nah ini. Jadi kata ulama rahasianya di sini. Allah seakan-akan memerintahkan kita dengan puasa ini, ayo. Saya itu dekat loh. Ini qarib. Saya itu dekat. Nanti 11 bulan ke depan kita jadikan modal ini. Allah itu dekat. Kita mau maksiat, Allah itu dekat.
Mau korupsi, Allah dekat. Allah itu dekat. Bahkan di ayat yang lain, aqrabu min hablil warid. Aqrabu minkum min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi. Ya. Lebih dekat. Allah, la ilaha illallah. Ujibu da'watad da'i dada'an, katanya Allah, saya itu mengabulkan dakwah. Dakwah itu doa artinya. Doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Tapi syaratnya ada dua. Kalau ingin doa kita diterima oleh Allah, syaratnya dua. Pertama, fal yastajibuli. Penuhi, respon. Kita merespon perintahnya Allah. Kata Allah kerjakan, kita kerjakan. Kata Allah jangan kerjakan, jangan kerjakan. Itu namanya fal yastajibuli. Menyambut perintahnya Allah. Menyambut perintahnya Nabi. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan beriman percaya kepada Allah. Percaya Allah nanti akan balas dengan pahalanya, dengan surganya. Inna nas'aluka ridhaka ya Allah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Yang terakhir, la'allahum yarsyudun, supaya kita yarsyud, mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya dijadikan ahlil jannah, penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.